pemirsa channel dakwah Yoga Al Gibran. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, yaitu untuk melanjutkan taklim kita telaah kitab Wasiatul Mustafa. Dan kali ini alhamdulillah kita akan memasuki episode yang ke-19. Untuk itu mari kita buka kitabnya, yaitu halaman 7. Yang sudah punya kitabnya silahkan untuk dibuka. Dan langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syoma ramadhana wajtanabal harama fihi wal buhtana radiya anhur rahmanu wa aujabalahul jinan. Jadi ini faslun fi shaum sebenarnya ya, bab yang membahas tentang puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, man syoma ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, wajtanabal harama fihi, dan menjauhi apa-apa yang diharamkan fihi, di dalamnya, di dalam bulan suci Ramadan tersebut, wal buhtana, dan kebohongan-kebohongan. Jadi menjauhi kebohongan-kebohongan. Maka apa? Radiya anhur rahmanu, keridoan kepadanya dari Ar-Rahman, dari Allah yang Maha Rahman. Wa aujabalahul jinan, dan wajib baginya mendapatkan surga. Subhanallah, hadirin para jemaah. Jadi barang siapa berpuasa ya, di bulan suci Ramadan, dan berpuasa tidak cuma meninggalkan lapar dan haus saja, namun dia juga menjauhi apa-apa yang dilarang, yang diharamkan. Banyak sekali, kita tidak akan kupas di sini ya. Dan juga menjauhi kebohongan-kebohongan. Jadi berpuasa dengan sungguh-sungguh ya. Maka apa yang dia dapat? Yaitu radiya anhur rahman, keridhaan Allah ya, yang Maha Rahman. Dan juga apa? Wa aujabalahul jinan, dan wajib baginya mendapatkan surga. Subhanallah, jadi para jemaah. Jadi puasa itu, puasa Ramadan ya, adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan surga. Bahkan wajib baginya masuk surga ketika ia berpuasa di Ramadan dan puasanya mendapat ridho dari Allah. Karena apa? Selain dia menahan lapar dan haus, dia juga jauhi apa-apa yang diharamkan di bulan puasa tersebut, dan juga wal buhtana, menjauhi kebohongan. Wajib baginya masuk surga. Nah, di sini hadirin para jamaah, ngomong-ngomong tentang surga ya, bahwa di akhirat nanti ada 3 tempat. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Itu 2 hal yang sudah sering kita dengar. Barang siapa yang berbuat baik, timbangannya amal baikannya baik banyak, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang beramal buruk, maka dia akan masuk neraka. Itu adalah 2 hal yang sudah sering kita dengar. Namun ternyata masih ada lagi tempat yang mana di situ terdapat kelompok orang-orang yang dia tidak masuk surga, namun juga tidak masuk neraka. Subhanallah. Siapa mereka itu? Untuk itu mari ya, akan saya bacakan yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 46. Coba bisa disimak, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kulla bisimahum wa nadau ashabul jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Allah berfirman, wa bainahuma, dan di antara keduanya, maksudnya adalah antara surga dan neraka, ada hijab. Hijabun, ada hijab atau dinding atau tabir. Di antara surga dan neraka itu ada sebuah hijab, pembatas, hijabun. Wa al-a'rafi, ada di
tempat yang tertinggi. Jadi A'raf itu artinya tempat yang sangat tinggi, tertinggi bahkan. Gitu. Rijalun ya'rifuna kulla bisimahum. Ada orang-orang ya di situ saling mengenal. Ada kelompok banyak manusia di situ. Di Al-A'raf tadi itu, tempat yang tertinggi tadi itu. Mereka saling mengenal. Kulla bisimahum. Dari tiap-tiap tanda-tandanya, ciri-cirinya, mereka saling mengenal. Jadi dia tidak berada di surga, namun juga tidak di neraka. Di Al-A'raf namanya. A'raf, tempat yang sangat tinggi. Wa nadau, dan mereka menyeru ashabul jannati, kepada penghuni surga. Apa seruannya, panggilannya? Ansalamun alaikum. Salam sejahtera buat kalian. La yadkhuluha. Mereka belum masuk ke dalamnya. Belum berada di surga. Wa hum yatma'un. Dan mereka sangat ingin bersegera berada di dalam surga itu, masuk ke dalamnya itu. Subhanallah, hadirin para jemaah. Banyak manusia, kelompok manusia yang berada di A'raf, tempatnya sangat tinggi, yang mana mereka tidak bisa masuk surga, namun juga tidak masuk neraka. Ketika mereka melihat para penghuni neraka, mereka bergumam, begitu pedihnya siksa azab di dalam neraka itu. Dan mereka tidak mau masuk dalam neraka itu. Namun ketika melihat penghuni surga, ya, karena mereka bisa melihat ini, bisa melihat orang-orang yang berada di surga dan orang-orang yang berada di dalam neraka. Ketika melihat orang-orang dalam surga, mereka menikmati merasakan kenikmatan yang Allah berikan di situ. Yang mana kenikmatan surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersih dalam pikiran dan hati. Kenikmatan sangat luar biasa dalam surga. Ini mereka, penghuni A'raf ini melihat, mereka sangat ingin masuk ke dalamnya, namun tidak bisa. Mereka hanya berucap. Apa ucapannya? Salamun alaikum, salam sejahtera buat kalian, penghuni surga itu. Subhanallah, jemaah. Jadi ada 3 tempat itu. Pertanyaannya adalah, siapa mereka? Kelompok manusia yang menghuni A'raf, tempat yang sangat tinggi, yang merupakan pembatas antara surga dan neraka. Yang mana mereka bisa melihat penghuni surga dan neraka, namun mereka belum bisa masuk di dalamnya, dalam surga, atau juga tidak masuk dalam neraka. Siapa saja mereka? Hadirin para jamaah, para ulama, ya, dalam tafsir, ya, banyak tafsir. Ini ulama mengatakan, menyimpulkan, ya, ada 4 kelompok manusia penghuni A'raf tersebut. Yang pertama adalah orang yang ketika ditimbang di yaumil hisab, amal baik dan amal buruknya itu seimbang. Antara baik dan buruknya seimbang. Maka mereka harus berada di A'raf tersebut. Tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Dan lamanya itu, hanya Allah yang tahu. Berapa lama? Puluhan ribu tahun. Bahkan ratusan ribu tahun bahkan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Berapa lama nih penghuni A'raf berada di sana. Pertama adalah orang yang timbangan baik dan buruknya seimbang. Subhanallah. Jadi nanti luar biasa. Semua amal baik dan buruk kita ditimbang, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal baik dan buruk walaupun sebesar biji zarah pun, sangat kecil pun, akan diperhitungkan di sana nanti. Allah dengan maha adil dan bijaksananya akan mengadili hamba-hambanya. Nah, ini ketika ditimbang ternyata sama, maka dia berada di A'raf. Karena itu banyak sekali ya pelajaran-pelajaran bagaimana untuk menambah amalan yang baik. Rasulullah sampai mengajarkan ada satu ucapan yang ringan ucapannya, namun berat timbangannya. Apa itu? Yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan ucapannya, namun berat timbangannya. Itu bisa kita amalkan sehari minimal 100 kali paling tidak. Maka itu bisa menjadi tambahan amal-amal baik yang akan memberatkan timbangan baik kita nanti. Biar kita enggak berada di A'raf, bisa langsung masuk ke surga. Karena timbangan amal baik kita lebih banyak daripada timbangan amal buruknya. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua siapa lagi?
orang yang berada di A'raf tidak masuk surga, namun juga tidak masuk neraka. Adalah orang yang ketika di dunia dia mati syahid. Tuh, bagaimana bisa? Dia berjuang di jalan Allah, berperang membela agama Islam, dan dia mati. Statusnya adalah mati syahid. Namun dia tidak mendapat restu dari orang tuanya. Ini luar biasa. Dia berjihad, mati di jalan Allah, namun ternyata perjuangannya tidak mendapatkan izin ridho dari kedua orang tuanya. Jadi ini adalah orang yang dia ingin ngotot berjuang, padahal orang tua tidak mengizinkan. Mungkin orang tua sedang kondisi sakit, yang mana dia butuh perawatan, dia minta izin, dan orang tuanya tidak mengizinkan. Saya nggak ridho kalau kamu berperang, karena saya perlu ada yang terawat. Saya tidak ridho. Ada akadnya, ucapannya itu. Namun dia nekat. Dia tidak menghiraukan larangan orang tuanya. Kemudian dia berperang dan meninggal dunia. Maka nanti di sana dia akan menempati A'raf tersebut. Tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Ini penting sekali hati para jamaah. Ya, perlunya kita minta izin kepada orang tua. Minimal ada akad di lahirnya. Ketika orang tua berkata, oh, bolehlah ridho, walaupun dengan berat hati, hatinya mungkin tidak meridhoi, namun demi anaknya, orang tua mengizinkan anaknya untuk berjuang di jalan Allah. Minimal ada akad lahir, maka itu tidak masuk kategori itu. Namun ketika orang tua jelas melarangnya, dan memang membutuhkan, dalam kondisi sakit mungkin, dia tetap nekat. Ya, ini maka ketika dia mati pun dalam keadaan syahid, ya, mati syahid berjuang jalan Allah, ketika di akhirat ternyata dia menempati posisi di A'raf, ya, tempat yang ketiga tadi itu. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, para ulama menafsirkan siapa lagi? Ini menarik ya, mungkin bisa dicatat hadirin para jamaah, yaitu orang soleh atau ahli ibadah itu waktu di dunia. Namun dia waktu meninggal dunia atau mati belum sempat membayar hutang-hutangnya. Subhanallah hati para jamaah. Ada kalanya orang ahli ibadah, rajin ibadahnya, ibadah wajibnya pasti, sunnahnya banyak sekali. Namun sampai meninggal dunia, dia masih meninggalkan hutang. Tanggung jawabnya dia lupakan. Ini luas sekali ya pembahasan masalah hutang ini. Ini kalau boleh kita pahami, di mana adalah orang-orang yang ketika hidup dunia, dia sengaja meminjam hutang dan tidak ada niatan untuk membayarnya. Karena begini hadirin berjamaah, ada hadis yang menerangkan juga ya, bahwa barang siapa yang dia meminjam uang dengan tujuan yang sangat baik, mau dipakai untuk suatu keperluan yang sangat mulia, pinjam uang, dan dia berniat untuk membayarnya, namun sampai akhir hayatnya dia belum bisa membayar. Ternyata apa? Ada hadis yang menerangkan bahwa nanti Allah yang akan membayarnya, dan berarti dia akan bebas dari hutang itu. Nah, subhanallah ini. Dan sebaliknya, ada orang meminjam uang, mungkin tujuannya baik, namun dia tidak pernah ada niat untuk mengembalikannya, sengaja memanfaatkan dia pinjam uang, sehingga sampai dia meninggal dunia tidak bisa membayar hutangnya itu. Inilah yang dimaksud. Sehingga ketika nanti dia meninggal dunia, ahli ibadah, amalnya banyak, namun dia punya hutang yang mana dia tidak ada niatan untuk membayarnya sampai dia meninggal dunia, maka dia akan menempati A'raf, tempat ketiga yang tidak bisa masuk surga, namun juga tidak bisa masuk neraka. Masih luas sekali pembahasan masalah hutang ini. Ya. Berikutnya kita fokus pada masalah bab kita ini. Kelompok yang keempat. Kelompok keempat yang akan menempati A'raf tadi itu. Siapa mereka? Yaitu orang ketika di dunia, dia banyak melakukan amalan-amalan yang fadilahnya adalah dia akan terbebas dari api neraka. Jasadnya haram dari api neraka, disentuh dari api neraka. Namun di satu sisi dia juga melakukan perbuatan yang membuatnya dia haram masuk surga. Waduh, apa ini? Subhanallah para jemaah. Ada kalanya ini ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelah zuhur, ya, qobliyah dan ba'diyah, terus amal itu dijaga istiqomah,
maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Luar biasa. Dan masih banyak lagi amal-amalan yang fadilahnya adalah terbebas dari api neraka. Namun dia juga melakukan perbuatan amalan yang membuat dia haram masuk surga. Apa itu contohnya? Yaitu dia seorang yang bakhil dan orang yang sombong. Jadi amalan sunnahnya dia banyak, bagus, terhindar dari api neraka. Namun dia bakhil dan sombong, sehingga dia tidak masuk ke dalam surga. Maka tempatnya ada di A'raf. Tadi itu tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Karena hadirin para jamaah, masih dalam kitab Hasyatul Mustafa ya. Orang yang bakhil dan sombong tadi itu. Ya Rasulullah berwasiat ini. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, ya. Lama khalaqallahul jannata. Tatkala Allah menciptakan surga, qalat, surga bertanya, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Ya Tuhan, untuk siapa? Untuk apa? Nih, aku diciptakan, kata surga. Likulli sakhiyin wa taqiyyin, yaitu untuk tiap-tiap orang yang dermawan, wa taqiyyin, dan orang-orang yang bertakwa. Itu surga. Qalat raditu. Surga berkata, raditu, aku ridho. Kemudian neraka pun bertanya, wa qalatin nar, ya Rabbi, ya Tuhan, lima khalaqtani, kalau aku untuk siapa ini diciptakan? Di neraka bertanya. Qala, apa kata Allah? Likulli bakhilin wa mutakabbirin, yaitu untuk orang-orang, tiap-tiap orang yang bakhil dan orang yang sombong. Loh, jelas sekali ya, bakhil dan sombong, maka dia tempatnya di neraka. Tidak masuk surga. Neraka tempatnya. Qalat, kata neraka, ana lahuma, aku bersamanya. Subhanallah, para jamaah. Kembali ya. Jadi satu sisi dia melakukan amalan yang fadilahnya adalah terbebas dari neraka. Namun sisi lain, dia melakukan perbuatan buruk, amal buruk yang membuatnya dia haram masuk surga. Tempatnya di Al-A'raf. Ya, subhanallah ya, tempat yang mana orang itu tidak bisa masuk surga dan juga tidak masuk neraka dalam waktu yang sangat panjang. Hanya Allah yang tahu berapa lama, berapa panjang dia berada di situ. Itu 4 kelompok. Ada lagi ulama yang menambahkan, ya, dia menambahkan lagi, yaitu termasuk anak hasil zina, anak haram, anak jadah, ya, hasil perzinaan, ya, di luar pernikahan, lalu melahirkan seorang anak, maka statusnya adalah anak haram, anak jadah. Ini juga berada di Al-A'raf nanti. Tadi itu katanya. Kata para ulama ini, kita merujuk itibak pada para ulama yang menafsirkan ayat Al-A'raf tadi itu. Subhanallah, ini para jamaah, itulah 4 kelompok. Namun kemudian para ulama menyimpulkan dan bersepakat bahwa toh pada akhirnya, ya, pada akhirnya 4 kelompok ini yang berada di Al-A'raf ini, yang sangat dia ingin segera masuk ke dalam surga dan tidak mau masuk neraka ini, pada akhirnya menurut para ulama, berkat syafaat Rasulullah SAW dan juga berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya masuk surga juga. Subhanallah, para jamaah, semua adalah karena rahmatnya Allah dan juga syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah buat kita untuk terus dan terus menambah amal baik kita, sehingga nanti timbangan kita lebih berat daripada timbangan buruknya, ya, timbangan baiknya. Dan juga kita ahli ibadah namun tidak bakhil, dan juga tidak sombong, sehingga semua amal ibadah kita kan buat kita langsung masuk surga, tidak usah mampir di Al-A'raf gitu. Juga ketika kita mau berjuang di jalan Allah, hendaklah kita minta izin kepada kedua orang tua, sehingga ada akad di lahirnya, orang tua mengizinkan gitu. Subhanallah, para jamaah, demikian yang bisa kita bahas di episode 19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa ya di episode selanjutnya, episode 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.